Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita sebagai orang tua, yakni kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yumajjisanihi wa yunassiranihi. Hadis yang mulia ini sidang jemaah Jumat Madinah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberikan pemahaman kepada kita bahwasannya setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bermakna al-Islam. Dalam artian semua anak yang lahir ke permukaan bumi ini, baik dia dari keluarga seorang muslim atau bukan, maka dia lahir dalam keadaan fitrah. Beliau memahami makna fitrah ini melihat di akhir dari hadis Rasulullah menyebut ada 3 keyakinan manusia, ada 3 akidah manusia, yakni Majusi, Yahudi, dan Nasrani. Maka makna fitrah di awal hadis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan itulah al-Islam. Berarti setiap anak yang mati sebelum balik, maka posisinya itu para ulama menjelaskan, jumhur mengatakan mereka menjadi penduduk surga. Apa peran dan fungsi mereka di dalam surga? Wallahu a'lam, karena Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan secara detail apa posisi, peran dan fungsi anak-anak yang mati, baik dari muslim atau non-muslim yang belum balik. Intinya setiap anak yang mati sebelum balik dia berada dalam keadaan fitrah. Sedikit kita bergeser dalam dunia pendidikan. Hadis ini juga Rasulullah SAW mengkonfirmasi kepada kita bahwasannya tidak ada istilah anak itu bodoh. Dengan kata lain, bodohnya anak itu tidak ada hubungannya dengan gen orang tua. Karena sebagian masyarakat kita memahami bahwa ketika dia melihat ada anak itu misalnya bodoh atau jahat atau yang sejenisnya, terkadang di antara kita bertanya dan menunjuk siapa orang tuanya. Tidak bertanya siapa orang tuanya dalam makna bagaimana orang tuanya mendidik anaknya sehingga bisa seperti itu. Ada sebagian masyarakat kita memahami apa? Kalau orang tuanya bodoh, maka anaknya juga ikut bodoh. Kalau anak orang tuanya jahat, maka anaknya juga akan ikut jahat. Sehingga ketidakbaikan daripada seorang anak itu selalu dihubung-hubungkan dengan gen orang tuanya. Padahal dari hadis ini Rasulullah SAW ingin menyampaikan bahwa tidak ada pengaruh gen apapun dari orang tua terhadap anak. Mau orang tuanya jahat seapapun jahatnya, tetapi kalau anak itu dididik oleh guru yang baik, insya Allah dia akan menjadi anak yang baik. Begitu juga sebaliknya, sebaik apapun orang tuanya, sealim apapun orang tuanya, tetapi kalau yang mendidiknya adalah orang jahat, maka anak itu akan jahat. Jadi tidak boleh dan tidak benar kalau kita menghubungkan pintar dan bodohnya anak itu dilihat dari gen orang tuanya. Pintar dia karena ada proses pendidikan. Bodohnya si anak, jahatnya si anak juga karena ada proses pendidikan. Jadi Islam tidak pernah mengenal dosa warisan. Tidak ada mengenal pengaruh gen daripada orang tuanya terhadap pintar dan bodohnya seorang anak. Yang hanya bisa diturunkan gen orang tua kepada anak adalah fisik. Fisik. Bagaimana bentuk fisik seorang anak itu biasanya tidak akan jauh fisik daripada kedua orang tuanya. Tetapi untuk pengetahuan, pintar dan bodohnya tidak ada hubungan apa. Ini sidang jamaah Jumat Madinah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pahami bahwasanya dalam Islam itu tidak dikenal dengan istilah pengaruh gen orang tua pintar dan bodohnya turun kepada anaknya.
Mau pintar, didik mereka. Mau jahat, berikanlah sama orang jahat. Sidang jamaah Jumat dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini kita juga ingin melihat belakangan ini betapa bahwa sebagian orang tua dalam mendidik anaknya terkadang melampaui batas unggul. Dalam artian apa? Ada usia anak yang mereka sebenarnya belum layak mendapatkan pengetahuan yang seperti diinginkan oleh guru dan orang tua. Tetapi itu dipaksa. Misalnya secara sederhana. Bagaimana kita menaruh perhatian terhadap bangsa ini. Misalnya tentang bagaimana masalah kejujuran. Di mana-mana kita lihat di media sosial kegundahan, kegelisahan tentang kejujuran. Pernahkah kita bertanya bahwa kejujuran itu pada dasarnya dimulai dari keluarga dan sekolah. Tidak mungkin ada seseorang, maaf katakanlah dia menjadi seorang pejabat misalnya, dia tidak jujur, dia berbohong, dia korupsi dan seterusnya. Itu tidak bisa terjadi dalam waktu yang cepat. Tidak bisa terjadi dalam waktu simsalabim. Tidak. Dia punya proses yang lama. Dari mana proses terbentuknya yang tidak disadari oleh orang tua atau sebagian guru di sekolah. Misalnya, kita biasanya dari kecil itu, anak-anak kita sering memperdengarkan cerita-cerita fiktif. Cerita-cerita dongeng. Cerita dongeng pengantar tidur. Misalnya, kemudian di sekolah kita buat cerita-cerita dongeng. Sadar tidak bahwa kita sesungguhnya orang tua dan guru itu sedang mendidik anak, dia itu harus pandai berbohong. Cerita dongeng, namanya saja dongeng, itu tidak real, tidak ada kenyataan. Tapi Ustaz, bukankah itu bisa jadi pelajaran? Untuk mengambil sebuah pelajaran, mengapa kita harus berbohong kepada si anak? Mengapa kita harus mengangkat cerita-cerita fiktif seperti itu? Apakah Islam kurang cerita? Padahal kalau kita ingin menceritakan kepada si anak, cerita para nabi dan para rasul terdahulu sampai dia tua, belum habis ceritanya. Kalau mau kita cerita, pertanyaannya untuk apa kita ambil cerita itu? Dan ini menjadi bahan kritis kita terhadap dunia pendidikan sekarang. Dan kita jangan cepat menyalahkan para pejabat mengapa mereka tidak jujur. Salah satu penyebabnya mereka adalah produk pendidikan baik di tengah keluarga maupun di lembaga pendidikan formal, yakni sekolah. Salah satunya apa? Itu dia. Cerita-cerita. Kenapa nggak kita angkat bagaimana kisah para nabi dan rasul? Ceritanya real, kita yang menceritakannya itu menambah pengetahuan, menambah keimanan. Anak yang mendengar juga menambah pengetahuan, menambah keimanan. Tapi kalau cerita dongeng tadi, pengetahuannya tidak jelas karena ceritanya fiktif, bohong, palsu. Keimanan nggak bisa diceritakan lagi, memang nggak ada keimanan di situ. Namanya cerita bohong. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang tua, kalaulah misalnya selama ini kita sering duduk dengan anak menceritakan cerita-cerita fiktif seperti itu, kancil dan buaya, harimau dengan itu, singkirkan saja buku itu. Tidak ada manfaatnya untuk kita dan anak kita dan masa depan mereka. Tidak ada manfaat sekali. Itu sidang jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita mendidik anak itu terkadang menurut hemat hitungan manusia itu benar karena kita menggunakan kalkulasi matematik. Padahal kalau kita lihat dalam konsep Islam, tidak selamanya hidup ini bisa dikalkulasikan dengan rumus matematik. Dia harus menggunakan keimanan. Amanu billah. Kita beriman kepada Allah.
Ketika kita menyatakan kalimat la ilaha illallah, berarti semua apapun kehidupan kita, kita menyandarkan diri kepada Allah. Kalau itu sudah kita lakukan, maka hal-hal yang membuat kalkulasi matematika dalam hidup kita, itu jangan selalu kita mengedepankan bahwa begitulah kejadiannya. 2 tambah 3, 5. 2 tambah 7, 9. Tidak selamanya begitu. Benar dalam ilmu matematik, tetapi dalam kalkulasi matematika Allah belum tentu benar. Contoh, ada di antara kita orang tua memberikan pemahaman kepada anak, dan kita juga guru, dan siapapun di antara kita. Kita sering menulis atau menempel dengan kalimat hemat pangkal gaya. Hemat pangkal gaya. Sehingga kita mengajarkan kepada anak dan membiasakan anak apa untuk rajin menabung. Rajin menabung. Kalau kita kasih satu hari 10.000 jajan mereka, 2.000 mereka sisihkan untuk menabung. Kapan mereka buka tabungan itu? 5-10 tahun yang akan datang. Dengan harapan apa? Ya mudah-mudahan nanti 5-10 tahun yang akan datang, begitu kita butuh uang, kita sudah ada tabungan. Kalkulasi matematik sepertinya benar. Tetapi begitu kita lihat dalam kacamata agama, disinilah pendidikan bermasalah terhadap anak-anak kita. Pernahkah kita berpikir, kenapa kita jadi orang kulit? Kujur gedenya aja kurang krit lewatnya. Salah satu penyebabnya apa? Kita dididik untuk menjadi orang pelit dari kecil. Caranya apa? Rajin-rajin menabung. Turo 2.000, turo 2.000, turo 2.000. Ini mendidik anak menjadi orang pelit, krik. Padahal kalau kita lihat bagaimana kalkulasi matematika Allah, ketika Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum, engkau mensyukuri nikmatku pasti aku akan tambah, maka salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat Allah apa? Perbanyaklah sedekah. Jadi supaya anak kita masa depannya bagus, masa depannya sukses, masa depannya menjadi orang hebat, latihlah mereka menjadi orang yang dermawan. Jadi kalau kita kasih uang 10.000 satu hari jajan misalnya, maka bisikanlah kepada anak, tolong nak 2.000 ini cari temanmu yang tidak ada jajan di sekolah, kasih itu dia. Biasakan anak untuk bersedekah. Orang yang bersedekah, Allah jamin kelipatannya, itu Allah yang mengalihkan berapa kelipatan itu. Hari ini emas 3 juta lebih, dah hampir 3,5 juta. 15-20 tahun yang lalu hanya sekitar 500.000. Bayangkan, berarti uang dalam 10 tahun. Satu mayem emas dulunya 500.000, sekarang sudah 3,5 juta, 7 kali lipat. Berarti tidak ada manfaatnya uang yang kita tabung dalam hitungan tahunan, tetapi begitu kita mau memanfaatkan uang itu nilainya jatuh. Maka seorang mukmin yang cerdas, supaya nilai mata uang itu tidak jatuh, kemudian Allah memberikan balasan yang lebih besar lagi, maka didiklah mereka itu untuk bersedekah, bukan untuk menabung. Sekali lagi, jangan salahkan anak kalau nanti ketika kita tua, oh wate dia yang katuhan tuh, dan kepeng banget, nya dipeng kak yang berdua. Apa kata anak? Jud ayah, tapi nyau hutang. Salah si anak dari satu sisi, tapi di sisi lain kita yang salah. Kenapa? Kita dari kecil mendidik dia menjadi orang yang pelit. Caranya apa? Kita sering mengajak dia untuk menabung. Yang benar dalam Islam konsepnya adalah didiklah mereka untuk rajin sedekah. Lihatlah anak itu nanti suatu saat nanti, ya, dia akan memiliki kecerdasan sosial. Dia akan peduli kepada tetangga-tetangganya. Dia akan peduli kepada orang yang membutuhkan kehidupannya. Sekarang peduli dia, tetapi
perhitungannya, kalau ini saya bantu, apa keuntungan untuk saya? Yang punya urun kriya. Itu sudah berlaku beberapa bulan yang lalu. Itu kejadian. Oh, waktu kampanye semuanya dermawan. Udah pikir mandu cukup luar biasa. Dermawan. Padahal dermawannya itu apa? Perhitungan. Menunjukkan apa keuntungan. Ada, beri, tidak. Jadi jangan tertipu kita. Sudah cukup. Maka berhati-hati bagi kita yang menjadi anggota dewan, calon anggota dewan yang mau dilantik. Begitu Anda sudah diumumkan menjadi anggota dewan, pertanyaannya, dermawan Anda selama ini, dermawan betul-betul ikhlas karena Allah, atau karena memang ada maunya? Kalau ada maunya, bersiap-siaplah. Anda akan dihina, dicaci, dimaki, bahkan di hadapan Allah Anda tidak ada nilai sama sekali. Dan itu yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Ini sidang jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita orang tua. Jadi sekali lagi jangan salahkan sebagian kita lihat fenomena selama. Salah satu penyebabnya kita orang tua mendidik salah caranya. Lihat para sahabat dahulunya, lihat orang-orang salafus soleh terdahulu, lihat para ulama-ulama terdahulu, cari kehidupan mereka. Pernah nggak mereka menabung? Do celeng kudu ipeng turo, kian turo, tidak teriwayatkan sedikit pun dalam kehidupan mereka. Pertanyaannya, sekarang siapa yang kita ikuti itu? Ini sedang jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pertimbangan kita sebagai orang tua ya. Untuk mereka menjadi jujur dalam kehidupan ini, jangan biasakan mereka mendengarkan cerita-cerita bohong. Kemudian untuk menjadi mereka anak yang sukses suatu saat nanti, jangan biasakan mereka menabung, karena menabung itu dampaknya menjadi orang pelit. Beda dengan kita orang tua, gaji dapat kita simpan. Itu bukan tabungan namanya. Simpan. Untuk apa? Kebutuhan 1 bulan ke depan. Untuk apa? 2 bulan ke depan. Beda dengan menabung. Kalau menabung itu jangka waktunya panjang. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Ingat, perubahan nilai mata uang dalam 20 tahun belakangan ini begitu cepat perubahannya. Sepertinya tahun dahulu uang 10.000 bisa dapat 1 bungkus nasi. Nyawajina alhamdulillah 50.000 baru kita makan, baru kita jauh dia ada buku. Iyo 50.000 ada di Bali. Begitu cepat dalam waktu 1 tahun. Bayangkan dalam waktu 5-10 tahun yang akan datang, sia-sia uang tabungan kita itu. Ini sedang jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. 2 pelajaran besar dalam kehidupan kita ini menjadi ibrah, dan ini mari kita jaga ya. Allah mengingatkan kita, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluarga dari api neraka. Kalau bukan kita yang menjaga istri dan anak-anak kita, siapa lagi? Kita berharap orang lain, dia sibuk dengan istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, sering-seringlah kita duduk di majelis ilmu, mendengarkan kajian-kajian, karena kekeringan roh ini disiram itu dengan ilmu, bukan dengan air. Badan kering disiram dengan air, dia akan segar. Tetapi roh yang kering, dia harus disiram dengan ilmu agama. Kalau itu sering, insya Allah iman kita, hati kita itu akan tumbuh subur setiap saat.